Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Semoga Ananda sehat selalu dimanapun kalian berada. Mari sama-sama kita berdoa supaya kondisi ini segera normal, kita dapat bertatap muka kembali. Dan jangan lupa terus bersyukur kepada Allah, dan juga jangan lupa kepada sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai pembelajaran tauhid kita pada sesi ini yang berjudul hukum akal. Baiklah Ananda semua, pada sesi kali ini kita akan membahas halaman yang ke-9, yaitu Al-Bahthur Rabi'u, pembahasan yang keempat. Mari kita artikan terlebih dahulu. Ananda yang akan memberikan arti, silakan berikan arti di bawahnya jika tidak tahu. Kalau sudah tahu artinya, tidak perlu lagi diartikan. Baik. Al-Bahthur Rabi'u, pembahasan yang keempat. Fi ahkamil aqli thalathati, tentang hukum-hukum akal yang 3. Wahiyal wujubu wal istihalatu wal jawazu, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. I'lam, ketahuilah, annahu lamma kana al-imanu billahi ta'ala ala ma sayati, sesungguhnya sudah kita ketahui pada pembelajaran terdahulu bahwa iman kepada Allah ialah ma'rifatu ma yajibu lillahi ta'ala, mengetahui hal-hal yang wajib bagi Allah Ta'ala, wa ma yastahilu alaihi, hal-hal yang mustahil baginya, wa ma yajuzu fi haqqihi, dan hal-hal yang jaiz pada hak Allah Ta'ala. Wa kadzalikal imanu, demikian pula iman, bibaqiyati ma yajibul imanu bihi, kepada semua hal-hal yang wajib diimani, min nahwi rusuli, seumpama mengimani rasul, wal malaikati, para malaikat, lazima ayyubayyina ma'nal wujuba, maka dalam hal ini semestinya lah dijelaskan makna dari wajib itu, wajib mengimaninya, wal istihalati, dan mustahil, wal jawaz, dan makna dari jawaz, al aqliyat, menurut akal, allatin hasarat bihal ahkamul aqli, yang dengannya ini, dengan hukum yang 3 inilah terbatasnya hukum akal. Walaysa lahu hukmun siwaha, tidak ada lagi hukum selain yang 3 ini. Fanaqulu, kami ucapkan, ammal wujubul aqliyu fahuwa, adapun wajib pada akal ialah adamu qabulil intifai, tidak menerima tiadanya, wasyai'ul ladzi la yaqbalul intifa yuqalu lahul wajibul aqli, sesuatu yang tidak diterima tiadanya, maksudnya tidak diterima akal tiadanya, yuqalu lahul wajibul aqli, dinamai dengan wajib pada akal. Mithaluhu, misalnya, kaunul wahidi nisfal itsnain, satu itu adalah setengah dari 2. Wa wujudu khaliqil alam, contoh lainnya, adanya pencipta alam. Fayakunul wahidi nisfal itsnaini wajibun aqliyun, maka satu itu adalah setengah dari 2, hukumnya wajib pada akal. Wa wujudu khaliqil alami wajibun aqliyun, adapun adanya pencipta alam itu juga wajib pada akal. La yaqbalanil intifa'a, tidak diterima akal tiadanya. Wal adama, lakinnal awwalu wajibun aqliyun badihiyun, perbedaannya
contoh pertama itu wajib pada akal secara spontan. La yahtaju ila dalilin, tidak perlu adanya dalil. Watsani, namun contoh kedua, wajibun aqliyun nazriyun, itu hal yang wajib pada akal namun perlu penalaran. Yahtaju ila dalilin, yang membutuhkan dalil. Wa ammal istihalatu fahiya, adapun hal mustahil adalah adamu qabuli thubuti, tidak diterima keberadaannya. Wa syai'ul ladzi la yaqbalu thubuta yuqalu lahul mustahilul aqli, sesuatu yang tidak diterima keberadaannya maka dinamai dengan mustahil pada akal. Wa yusamma muhalan aidan, dan juga dinamakan dengan tidak mungkin. Misaluhu, contohnya, kaunus salasati nisfal asyrati, 3 adalah setengah dari 10. Wa wujudu syarikin li khaliqil alami, adanya sekutu bagi pencipta alam. Fayakunu salasatu nisfal asyrati mustahilun aqliyun, maka 3 adalah setengah dari 10, itu mustahil pada akal. Wa wujudu syarikin li khaliqil alami mustahilun wa muhalun aqliyun, adanya sekutu bagi pencipta alam itu juga mustahil dan tidak mungkin pada akal. Walakinil awwalu mustahilun aqliyun badihiyun, namun perbedaannya, contoh pertama adalah mustahil pada akal secara spontan. La yahtaju ila dalilin, tak perlu adanya dalil. Watsani mustahilun aqliyun nazriyun, contoh kedua itu mustahil pada akal namun perlu penalaran. Yahtaju ila dalilin, dan butuh adanya dalil. Assalamualaikum. Wa ammal jawazu, adapun yang jaiz, fahuwa qabulus thubuti wal intifai, ialah diterima keberadaannya dan ketidakadaannya. Wa syai'ul ladzi yaqbalu thubuta wal intifaa, sesuatu yang diterima ada dan tiadanya, yuqalu lahul jaizul aqli, dinamai dengan jaiz pada akal. Mithaluhu safaru Zaidin, contohnya si Zaid bepergian. Au qalbul hajari dhahaban, atau berubahnya batu menjadi emas. Bi qudratillahi ta'ala, dengan kekuatan Allah Ta'ala. Fasafaru Zaidin jaizun aqliyin, maka contoh bepergian si Zaid tadi itu hukumnya jaiz pada akal. Wa qalbul hajari dhahaban bi qudratillahi ta'ala jaizun aqliyun, adapun perubahan sebuah batu menjadi emas dengan takdir Allah, kekuatan Allah, maka itu hukumnya jaiz pada akal. Lakinnal awwalu jaizun aqliyun badihiyun, namun perbedaannya, contoh pertama adalah jaiz pada akal secara spontan. La yahtaju ila dalilin, tidak perlu adanya dalil. Wa yusamma adiyan, dan hal itu dinamakan dengan adat atau kebiasaan. Bimakna, dengan penjelasan bahwa yahsulu wuqu'uhu fil adati, biasa terjadi hal tersebut. La tastaghribuhul uqulu, akal tidak menganggapnya asing. Watsani jaizun aqliyun, contoh kedua itu adalah jaiz pada akal, ghairu badihiyin, yang tidak spontan. Yahtaju thubutu jawazihi ila dalilin, nah, untuk menetapkan jaiznya butuh dalil. Wa yusamma ghairu adiyin, dan dinamakan dengan jaiz yang tidak biasa. Bimakna annahu yanduru wuqu'uhu fil adati, maksudnya jarang terjadi dalam kebiasaan atau pada adat.
au annahu lam yaqa' qattun, atau bahkan tak akan pernah terjadi selamanya. Walidzalika tastaghribuhul uqulu fi badi'il amri. Itulah sebabnya akal menganggapnya menjadi asing pada awalnya. Walakin, namun, idza buhitha anhu bid dalili, kalau diteliti lebih detail dengan bukti-bukti yang nyata, wujida annahu jaizul wuqu'i, maka ditemukanlah bahwa hal tersebut jaiz atau boleh saja, bisa saja terjadi. Walaisa mustahilul wujudi, tidak mustahil adanya. Wa mithluhu qilabul 'asa thu'banan, contoh lainnya adalah berubahnya tongkat menjadi ular. Wa infilaqul bahri, terbelahnya lautan. Wa adamu harqin nasi li jasadil insani, manusia tidak terbakar. Wa nutuqul hayawanil a'jam, kemudian hewan-hewan dapat berbicara. Wa amsalu dzalik, dan lain-lain. Fa inna hadhil asya'a wa in kana wuqu'uha ghairu 'adiyyin, lakin idza buhitha anha bid dalili wujida annaha jaizatul wuqu'i. Hal-hal yang disebutkan di atas, kalaupun terjadinya itu tidak biasa, namun jika dipikirkan atau dibahas, diteliti, bid dalili, dengan bukti-bukti yang nyata, diketahuilah bahwa hal tersebut ternyata bisa saja terjadi. Wa dakhilatun tahta tasarrufi qudrati mujidil alami subhanahu, dan hal ini masuk ke dalam bagian dari lingkup kekuasaan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini saja dulu Ananda. Insyaallah pembahasan ini panjang, jadi ini kita jadikan saja 2 pertemuan. Demikian saja pertemuan yang pertama. Baiklah Ananda semua, pada sesi kali ini kita membahas tentang hukum akal. Nah, jadi dalil tentang aqidatul khamsin, akidah yang 50, bisa kita memakai alat yang bernama hukum akal. Karena hukum akal ini adalah suatu kepastian yang dapat disepakati oleh semua orang. Jika orang muslim seperti kita, orang beriman, percaya, meyakini dan membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kita percaya kepada Allah, kepada Al-Qur'an, kepada para nabi, hari kiamat dan sebagainya. Secara spontan kita sebagai orang beriman langsung saja percaya. Akan tetapi bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang membangkang, bagi orang-orang yang memiliki hati yang lemah, orang-orang yang memiliki keraguan dalam hatinya, tentu ketika kita sampaikan bahwa Al-Quran ini sebuah kebenaran, ketika kita sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu kedatangannya pasti benar, semua ajarannya itu pasti benar, tentu orang yang sakit hatinya, lemah imannya, dan orang yang kufur dan pembangkang, mereka takkan percaya. Maka disinilah perlunya kita mempelajari hukum akal, karena akal inilah yang menyamakan persepsi kita. Maka dalam hal ini, hukum akal dalam pembelajaran kita ini dibagi kepada 3 macam. Yang pertama, wajib pada akal. Yang kedua, mustahil pada akal. Dan yang ketiga, jaiz atau harus pada akal. Yang wajib pada akal ialah la yaqbalul intifa, tidak diterima tiadanya, berarti wajib ada. Itulah wajib pada akal. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2.
Atau dapat kita katakan satu itu adalah setengah dari dua. Akal siapapun semua akan sepakat bahwa satu itu adalah setengah dari dua. Atau satu tambah satu tidak ada lagi hasil lain kecuali dua. Semua akal menyepakatinya. Akal orang beriman seperti kita sepakat. Orang kafir akalnya sepakat. Orang yang lemah iman, para pembangkang dan sebagainya, semua mereka pasti sepakat bahwa satu tambah satu hasilnya adalah dua. Atau satu itu adalah setengah dari dua. Semua akal pasti akan sepakat. Begitupun adanya pencipta alam semesta. Akal siapapun ditanyain, pasti mereka akan menyetujuinya. Orang muslim pun, orang kafir pun, orang pembangkang, orang majusi, penyembah berhala, semuanya pasti akan sepakat adanya pencipta alam semesta. Namun ananda semua, perlu kita ketahui bahwa contoh pertama 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah contoh yang spontanitas. Artinya tanpa pikir panjang, siapapun udah tahu. Anak SD aja bisa tahu. Tanpa harus berpikir panjang, tanpa harus adanya nalar-nalar yang untuk menemukannya. Tetapi contoh kedua, bahwa wajib adanya pencipta alam menurut akal. Nah, kalau ini perlu adanya nalar yang panjang. Ada jalannya, ada step by stepnya untuk sampai kepada kesimpulan bahwa ada pencipta alam semesta. Kemudian yang kedua, ada hukum akal yang namanya mustahil. Mustahil ini ialah la yaqbalu tsubut, tidak diterima adanya. Kebalikan dari wajib. Kalau wajib tadi tidak diterima tiadanya. Kalau mustahil tidak diterima adanya. Misalnya kita katakan satu itu adalah setengah dari 10. Nah, tentu akal siapapun ditanyain ini pasti tidak setuju. Atau kita katakan tidak ada yang menciptakan alam ini, padahal jaleh nampak di depan awak alam semesta ini oleh mata kepala kita. Udah jelas di keberadaan diri kita ini nampak oleh kita. Tidak mungkin sesuatu yang ada nampak jelas tidak ada yang menciptakan. Itu tidak mungkin. Nah, jadi contoh yang pertama tadi itu spontan. Satu adalah setengah dari 10, tentu siapa saja tidak akan percaya itu, tidak akan yakin. Itu mereka pasti katakan mustahil. Begitupun orang bilang tidak ada yang menciptakan alam semesta ini. Nah, mustahil juga pada akal. Tetapi perlu nalar, tidak spontan, harus dipikirkan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya hukum akal, itu yang bernama jaiz atau harus. Harus ini yaqbalul intifa'a wathubut. Ya mungkin ada, diterima adanya, dan diterima pula tiadanya. Disetujui oleh akal, bisa jadi terjadi, ada, atau bisa jadi tidak ada. Nah, itu misalnya seperti 10 itu adalah 5 tambah 5. Atau bisa jadi 7 tambah 3 sama dengan 10. Atau bisa jadi 9 tambah 1. Nah, jadi kemungkinannya banyak. Nah, bisa jadi 5 tambah 5, bisa jadi 9 tambah 1, bisa jadi 11 dikurang 1 dan sebagainya. Nah, begitupun hal-hal yang harus yang lainnya, hal yang jaiz. Nah, misalnya kita Ustadz akan berangkat pulang kampung hari ini. Ustadz menyatakan seperti itu. Hukumnya apa? Oh, tidak wajib pada akal. Bisa jadi benar-benar berangkat, bisa jadi tidak berangkat karena ada halangan misalnya. Nah, itulah namanya jaiz pada akal.
Kemudian contoh lain jaiz pada akal itu adalah seperti berubahnya tongkat menjadi ular. Nah, itu Fir'aun sama Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya Nabi Musa itu berubah menjadi ular. Itu juga harus pada akal. Bisa memang betul terjadi tongkat itu berubah menjadi ular dengan izin Allah, bisa jadi tidak berubah. Atau lautan terbelah dua, itu juga hukumnya jaiz pada akal. Nah, cuma contoh yang pertama tadi, kalau misalnya Ustadz mau berangkat pulang kampung hari ini, bisa terjadi atau tidak, nah itu sikap jaiz yang biasa. Nah, makanya jaiz ini terbagi dua tadi. Yang pertama adian atau biasa terjadi. Biasa saja orang merencanakan keberangkatan tetapi batal, biasa aja. Tetapi ada pula yang jaiz itu ghairu adiyin, tidak biasa. Ya seperti tadi tongkat berubah jadi ular, itu tidak biasa terjadi. Atau Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud tapi tak terbakar. Nah, itu tidak biasa. Biasanya orang tuh kalau dibakar kan gosong. Nah, ini Ibrahim dibakar tidak gosong. Nah, itu tidak biasa. Tetapi apakah itu mustahil? Oh, tidak juga. Itu harus. Itu jaiz. Bisa terjadi, bisa tidak. Kalau itu dengan izin Allah, insya Allah terjadi. Tapi kalau Allah mengizinkan untuk terbakar, ya terbakar. Nah, itu namanya jaiz pada akal. Maka dalam sesi ini sajalah pembahasan kita. Ingat, wajib pada akal tidak diterima adanya, mustahil pada akal tidak diterima tiadanya. Kemudian, mustahil pada akal tidak diterima adanya. Kemudian jaiz pada akal diterima ada dan tiadanya. Demikian saja. Selamat belajar Ananda semua. Ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.